dan para syaraif yang mulia, para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian badataan, namun kada mengurangi rasa takdim hormat ulun lawan pian sabadataan. Yang terhormat, yang kita banggakan, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Wakil Bupati masing-masing beserta Ibu dan bini pian lagi. Ulun hormati Pak Wakil Bupati Indra Gilir, Masya Allah beliau, alhamdulillah. Yang ulun hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semua pejabat yang berhadir, baik dari sipil maupun militer. Mohon maaf, ulun kada nyambatkan sabadataan karena kalau banyakan ada mengurangi rasa hormat ulun bagi semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, pula sabadataan yang ada di Kuala Tungkal ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersyukur benar dikumpulkan Allah di dalam ini masjid untuk mengenang, untuk mengingat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berada di dalam bulan Rajab, tentunya kita mengingat akan kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah kejadian yang sangat-sangat ajaib, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia kalau memikirkannya pakai akal. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini wajib diterima dengan iman, bukan dengan akal. Amun menerimanya pakai akal, seumuran berpercaya, karena menerimanya pakai akal. Ini gawian yang mustahil menurut akal. Kejadian ini Allah berikan kepada Nabi kita saat umur beliau 51 wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Memang ada tulisan yang hanya mengatakan 51. Ada pula tulisan yang mengatakan 52, tapi pendapat yang paling tengah 51 tahun 9 bulan. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh Qori tadi, dan di awal muqaddimah pun ulun sudah membacakannya. Ayat yang diawali dengan kalimat Subhan. Subhanalladzi asra, Subhan. Kalimat Subhan itu dipakai dua macam. Satu litanzih, yang kedua litta'ajjub. Kalimat Subhan dipakai pertama litanzih, untuk mensucikan orang yang menceritakan cerita Isra Mi'raj itu. Bahasa istilah kita, kisah Isra Mi'raj ini kisah yang kada masuk di akal manusia. Bisa dipastikan orang banyak yang kada percaya. Supaya yang mengisahkan ini jangan dituduh berdusta, maka diawalilah dengan kalimat Subhan. Artinya yang mengisahkan ini kisah bujur-bujur orang yang kada suka berdusta. Subhan, Maha Suci. Jadi tujuannya litanzih. Yang kedua menyatakan litta'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Kisah Isra Mi'raj kisah yang paling ajaib, kisah yang sangat-sangat membuat otak manusia tuh jadi bingung. Kehahatan kisahnya hebat benar kisahnya. Jadi ta'ajjub. Jadi kalimat Subhan dipakai untuk menyatakan sebuah cerita yang di luar akal manusia. Subhan, Subhan. Biasalah orang Arab menyebut Subhanallah, Tabarakallah, Subhanallah, Tabarakallah.
berbahasa kami di kaluang itu uyumai. Subhanallah, tabarakallah. Melihat bibi dia marah, yang bilang subhanallah, tabarakallah. Berbahasa di kaluang itu uyumai. Aku bahasa kepala tunggal nggak boleh. Takjub melihat itu uyumai itu apa baca sini? Hah? Umai, betul kan? Umai. Bahasa kalau bisa uyumai, ada yunya tambahannya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal daripada sara yasri, maknanya ia berjalan. Asra yusri, maknanya ia memperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan Allah? Bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diperjalankan oleh Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut bi'abdihi, la bi nabiyhi, la bi rasulihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi di situ disebut bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan tetal kehambaan. Allah langsung yang menyatakan tetal kehambaan untuk Nabi Muhammad. Inilah disebutkan kalimat kata-kata abdul, pangkat abdul, akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang sangat khusus dan sangat mulia yang hanya bisa dipakaikan kepada orang khusus. Nabi Muhammad langsung diucapi oleh Allah, sidin dinyatakan hamba. Berarti status kehambaan Nabi Muhammad bujur-bujur hamba. Beda lawan kita. Ada kita nih hambaan. Naran hambaan itu sesamaannya umuturan, rurumahan, wawadayan, incaan. Ada bujuran. Hambaan kita nih bukti nah kita hambaan wayah ada di masjid itu akan jadi hamba. Karena bila hambanya nih kan ada lagi 3 tahun dari sohbatan di masjid ini karena kita hamba kan hambaan tadi kan. Nah ada Nabi Muhammad resmi yang mengakui sidin jadi hamba, langsung Allah resmi kan diakui. Sedangkan kita sebagai umat ini cuma kita mengaku jadi hamba. Jujur gak kita mengaku? Adalah Allah meresmikan kita dinyatakan jadi hamba. Ada. Nabi Muhammad aja yang ditunjuk jadi hamba 100%. Sedangkan kita mengaku-ngaku jadi Allah, ulun hamba dia. Iya, kita menjadi Tuhan kau hamba. Nah, kita ini mengaku orang mengaku lawan diakui berbeda. Mengaku lawan diakui berbeda. Ulun mengaku, misalnya ulun mengaku jadi bupati Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat. Mengaku percaya orang, ada harapan percaya. Tapi pun sidin bang diakui, sidin diakui karena dipilih dengan pemilihan yang resmi, dilantik oleh gubernur resmi jadi bupati, itu diakui. Mulun mengaku-ngaku, kayak apa? Anda jujur mengaku, Anda kayak apa jadi bupati juga? Kira-kira ulun ini mau mencalon kita balon bisa menang, sahabat. Tapi diamanani oleh Pak Gurwan. Ikam teruskan dakwah, banyak guru-guru kita mengamanani, jalankan dakwah selama ikam kawat, selama ikam sehat, waktunya ada, terus jalankan dakwah. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan berpolitik. Jadi dah wajar lo jadi bupati. Jangan umpatan berpolitik. Tapi sebagai ulama kita harus paham masalah politik supaya kita jangan dipolitiki. Jujur ya, bila jadi tuan guru kata paham urusan perpolitikan
bisa dipolitiki orang. Hati orang-orang soleh itu, apalagi makomnya makom syekhul murabbi, syekhul mursyid, mereka mendapatkan 3: ilmal ulama, siyasatul muluk, hikmal hukama. Itu didapatkan mereka. Salah satu yang didapatkan orang wali biasanya siyasatul muluk, mengerti urusan perpolitikan, mengerti urusan pemerintahan. Biar si tuan guru ini kada sekolah umum, tapi mengerti urusan seperti itu. Karena ilmunya ladunni, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari abang guru sakumpul. Abang guru sakumpul itu bahari kadada sejarahnya sidin sekolah umum. Dada sekolah SD kadada, sekolah SR kadada tadi bang sekolah umum. Tapi tamu-tamunya yang datang presiden, menteri, kapolri, bubuhan Pangdam, Dandim, DPR, bupati, gubernur, minta nasihatnya ke situ, minta memadahnya ke situ. Padahal beliau bukan orang ahli di situ. Sebetulnya sekolahnya, maksudnya kan ada sekolah di situ. Tapi kenapa orang dunia ini meminta nasihat kepada beliau? Nah itulah diberikan Allah siyasatul muluk, mengerti perpolitikan, mengerti dengan pemerintahan. Oh itu harus ya. Kalau kita mencermati perpolitikan Indonesia itu luar biasa, menghakon mencermati dia. Coba biar cermati bujur-bujur perpolitikan di Indonesia. Gerak-gerik ulama pulang kayak ini, gerak-gerik Habib pulang kayak ini. Dia mengerti apa tidak gerak-gerik bubuhan sidin itu kayak apa? Ternyata bubuhan sidin mendalami urusan perpolitikan dan pemerintahan. Oh, ada yang harus berlaku seperti ini, ada yang harus kayak ini, ada yang harus kayak ini. Ini sudah diperhitungkan oleh mereka. Jangan dikira orang alim kada mengerti urusan itu. Mengerti dia, ulun dipaham. Jaka ulun nak mengocak urusan perpolitikan nih, kami dia. Tapi ulun kada penting. Cukup ulun paham sorangan. Tidak usah diberi paham kepada yang lain. Karena ada manfaat juga. Bagi ulun dulu kayak itu oh kayak ini kah? Oh kayak ini kah? Harus paham ya. Terlantang dah belum ada bahas kita mau. Jadi gitu. Nah, Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Itu fungsi kata-kata kalimat abdul itu fungsinya untuk menyebutkan bahwa inilah pangkat yang terkhusus di hadapan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya siapapun yang diciptakan, statusnya tetap hamba di hadapan Allah. Yang kedua, fungsi daripada kalimat abdul itu tujuannya untuk menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam. Kan Nabi Isa itu orangnya sakti kan? Sakti kan dia? Sakti. Apapun yang dipusut oleh Nabi Isa jadi. Apa aja yang dipusut oleh Nabi Isa jadi. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar Al-Masih. Masih itu artinya tukang pusut. Mata orang buta pusut sidin melihat. Burung tanah liat dipusut sidin apa menjadi burung. Apa aja yang dipusut jadi tukang pusut ini namanya Al-Masih. Al-Masih itu tukang pusut. Hebat Nabi Isa, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Sampai umat beliau overdosis dalam mentakdimkan beliau, sampai bahasanya dikultuskan berlebihan, sampai dikatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Akhirnya mereka menjadi sesat. Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa jauh lebih harap Nabi Muhammad. Seorang hamba nangkawa diperjalankan Allah dari Makkah ke Palestina, naik ke langit macam-macam ditemui, boleh malam itu juga super hebat perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad.
sehebat apapun nabimu, seharat-haratnya Nabi Muhammad, inya tetap hamba. Walaupun inya naik ke langit, walaupun kayak apa hebatnya, Nabi Muhammad tetap hamba. Itu tujuannya Allah menyebut Nabi Muhammad bi'abdihi, dengan seorang hamba, artinya supaya menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Kultus berlebihan seperti mengatakan Muhammad anak Allah, itu berlebihan, akhirnya sasar. Paham ya? Suara mic ini jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Kalau orang jelas kepada tukang sound. Sebujurnya mic ini apa namanya, tarikannya terlalu kuat ya. Ini menarik ke suara. Kalau seperti ini keadaannya menarik seperti suara. Ini bukan menghina, coba evaluasi. Sekira-kira ke depannya pihak dari pemerintah daerah kalau mengadakan tabligh akbar seperti ini disediakan sound yang sifatnya ringan untuk suara. Kalau ini berat nih, berat. Mohon maaf, dievaluasi jadi. Bila kurang soundnya bisa ditambahi, kan banyak duitnya. Jangan. Ini suaranya kayak apa ya? Kayak terlalu menarik gitu kan. Ini ada yang bagus kayak oleng-oleng suara, tapi ringan. Kayak itu, jadi kadang terlalu menguras di sini. Ulun ini oleng-oleng ya. Coba dimulai nih. Mau minum gua. Oke. 1, 2. Anunya efeknya buang gini. Efek. Oh, udah ada efek lagi. Udah ada efek. Oh, itu. Bantuan dari. Oh. Berarti ini harusnya di sini tiang-tiang ini sebiji. Jadi bantuan suara itu banyak itu. Yang di tiang sana nembak ke sini 2 biji. Jadi apa, bersuara itu jelas kedengarannya. Ini hanya evaluasi, Pak. Evaluasi. Kan boleh jawab usul. Kan ahabbakan masyarakat. Tidak boleh berambing di masjid. Di masjid tidak boleh berambing. Tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh. Kalau Anda baca salawat, baca takbir, tidak boleh berambing. Evaluasi aja. Evaluasi. Enggak ada ulun yang penting mana-mana. Ulun banyak berkulik ya, ulun Allah Akbar. Ada apa-apa, ini bagus supaya artinya bujur-bujur mahing kayak itu suara. Coba kita lihat di sebumbol itu. Nah, kayak mic di sebumbol itu apa, ringan anunya. Ringan karena sound apa salonnya, speakernya banyak. Yaitu mic-nya pun larang, salwi juga sebiji. Mic-nya larang pun guru itu larang berarti. Allah Akbar. Untuk syiar Islam itu jangan murah ya. Masa berceramah kalah mic-nya lawan artis? Itu mestinya artis saja mic-nya harga 10 juta, masa berceramah harga 2,5 juta? Kan kada level kita itu. Masa artis akhirat kalah lawan artis dunia? Mestinya artis akhirat ini lebih di nomor 1 daripada artis dunia. Itu mudahan paham. Jangan. Oke, ulun tadi boleh. Tapi iya aja. Tapi bujur. Allah Akbar. Dah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu memakai isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya isyaratun ila taqlili muddatih. Isyarat waktunya sangat-sangat singkat. Lailan itu ada yang mentafsirkan 3 saat, 3 jam. Ada yang mengatakan 4 saat, 4 jam. Ada yang mengatakan qatru lahdatin, sakijib mata. Ini yang dipakai oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Nabi kembali dari Arab
sebelum bekas belakang beliau dingin. Berarti setumat benar. Nabi itu kan Barabah asalnya diambil oleh malaikat. Ada riwayat Nabi Barabah di Hijr Ismail, ada riwayat Nabi Barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Atiqah binti Abi Thalib, sapupu oleh Nabi kita laksana Sayyidina Ali. Nabi guring di situ. Nabi itu 7 guring di rumah Ummi Hani. 7 kan harus ini. Kailullah kadang-kadang guring siang di rumah Ummi Hani. Sampai ada riwayat hadis Ummi Hani itu mananai paluhnya Rasulullah. Artilah mananai. Nah, apa bahasa Indonesianya mananai dia? Menadah. Menampung. Ummi Hani menadah keringatnya Nabi Muhammad. Mananai paluhnya Nabi Muhammad. Kan guring siang, panas, AC kadada. Berkipas angin kadada, besi papat kadada juga. Artilah papat. Kipas tangan. Oh papat, bahasa Betawianya papat. Ditanai oleh Ummi Hani, pakai botol ditanai sini. Lalu paluh Rasulullah itu dijadikan minyak wangi oleh Ummi Hani sekeluarga. Itu hebatnya paluh Rasulullah lah. Bawa harum. Paluh Nabi kita bawa harum. Paluhnya bawa harum, apalagi awaknya. Nang rahat paluh liir bawa harum, apalagi naik mandi. Liwar harumnya awak Rasulullah. Beda lawan kita. Namun kita ini paluh macam-macam bau, macam-macam belang. Ada yang bau tarap peringkah, tarap masak, apa bau takubulan, ada bau jinahong, bau ayam pejarang, macam-macam bau. Ini mah awak kita manusia nih. Ada sama lawan awak Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Nabi kita SAW. Lailan, jadi maknanya lailan. Satuan benar Nabi di Isra Mi'raj. Ibah di Nabi Barabah tadi kan diambil, dibawa, diproses macam-macam tuh dulu, dibedah macam-macam, dibawa dari Mekah ke Palestina. Itu kan transitnya 5 kali. Transitnya 5 kali itu di Thaibah, singgah di Madian, di Tursina, Baitul Laham, Palestina. Lalu naik ke langit. Antara bumi ke langit 500 tahun. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. Sampai langit ketujuh 4.000 tahun mestinya hanya sampai. Tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad sekejap mata. Inilah luar biasa benarnya. Luar biasa benar kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Start Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. 2 masjid ini adalah masjid yang paling tuha ada di dunia. Masjid pertama tuha di dunia Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakah. Masjid yang paling tuha ada di dunia Masjidil Haram. Setelah itu lalu ada Masjidil Aqsa. Ini masjid nomor 2 paling tuha ada di dunia. Masjidil Aqsa banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata 40 sanah. Nabi Adam mendirikan membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Masjidil Haram. Jadi masjid paling tuha pertama Masjidil Haram, paling tuha nomor 2 di dunia Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sisanya Tadudi berada Masjid Nabawi zaman Nabi kita Muhammad. Jauh tarudinya. Nah, jadi itu masjid yang paling tuha ada di dunia. Lalu bahari biar orang suah berucap ulun lagi ulun kakana non tuhainya. Masjid Makkah itu paling tuha ada di dunia. Ibah itu jar 2 hari ibah tutup di Makkah. Lalu orang maulah masjid Pusaka Pasar Arba. Nah ada di Banu Lawas, Kabupaten Tabalong. Saya bahari orang nyamber ke itu. Sekali pas sekolah belajar tafsir sawi, ternyata mesti kurang. Masjid Pusaka Pasar Arba itu zaman
Temate. Zaman Sultan Suryansyah, zaman Pangeran Samudra, Pangeran Samudra ba Islam, lalu Khatib Dayatnya berdakwah ke situ. Ada akhirnya masjid di Banu Lawas itu. Ada kan orang 2 hari ibad makan, caya dari dan tonton sekolah ada percaya lagi mesti urang. Ya Allah, itu bagian daripada sejarah Banjar gitu lah. Aman sejarah di Jambi ini ulun kada tapi hafal, ada tapi tahu gitu, nah katanya tapi ada tapi hafal lagi kada tahu, kada tahu. Cuma ulun keluarga ada di Kuala Tungkal nih, Aceh Sampurna. Ngaran sini Sampurna kayak apa? Kayak kudus tuh. Sejujur, Aceh Sampurna itu bahari berdiam di Kuala Tungkal sini. Kalau kita bilang keluarga ulun dan sanak nini ulun bisi dan sanak lalakian ngarannya Kai Alan orang menyambat bubuhan Banua Rantau. Bila bubuhan Banua Rantau iya toh bubuhan Kai Alan ulun kada tahu lagi nah hilang kontak. Ada tahu udahan naik pas ketampilan ini ada tetangga kita, tapi nak asli lah jangan aku orang. Oh iya, itu aja anak kayak alat mana loh? Kayak alat banyak alat santai kah? Alat apa? Kita jangan mengaku-ngaku. Aku aja cucunya alat ya. Udah alat mana loh? Padahal curangnya di padahal. Ngaran nini ulun Banjar. Ngaran nini ulun ke Banjar. Jadi bila ulun nak ke Banjar, bangun di peninian sampai ya ke Banjar. Nah, dan kakaknya si Mirni memang dia bilang hari sisanya hubungan Nine diaman di Kalwa kayak alat aja dan dia bilang jangan bah anak cucu kayak begini banyak kalau gue anak cucunya ada nah anak cucu kita kan silahkan aja didatangi ulun gitu nah tampulo ulun layau ke sini inggih. Nah hadirin sekalian, yang mulia itu tadi pahalanya sembahyang di sana luar biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahala. Kalau di masjid-masjid lain pahalanya kurang lapihan. Mau biar sembahyang di masjid sini, sembahyang di masjid sana, sama aja, tidak ada beda. Paling yang membedakan itu langkah biar menuju masjid itu di antaranya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat langkah kaki kalian menuju masjid. Makin banyak langkah menuju masjid, makin banyak pahalanya. Jadi bersyukur biar rumah jauh pada masjid. Ganal pahalanya. Amun nang rumah parang lan masjid, boleh. Nah, supaya banyak bisa pahala. Apa gurunya salikkan sampai di masjid boleh. Sawat 7 kali boleh ke masjid. Umang. Kalau lebih pintar ya itu. Umang, bahasanya umang. Alladzi barakna haulahu, yang di sekitaran Masjidil Aqsa Allah berkahi sekelilingnya. Berkah apa? Berkah zahir dan berkah batin. Berkah zahir, di sekeliling Masjidil Aqsa banyak pohon-pohon, banyak buah-buah, banyak sungai-sungai. Berbeda dengan tanah Arab yang lain. Tanah Arab yang lain tandus, tapi tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa subur, nyaman didiaminya. Itulah makanya biasanya orang Arab itu bila datang ke Indonesia nih himong. Kenapa pakai himong? Melihat Indonesia ini seakan-akan di dalam surga. Apalagi rumah ulun ya, rumah ulun tuh sungai, di bawah banyu pegunyong, rumah ulun di atas. Jadi baiti tajri min tahtihil anhar. Rumah ulun itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ka'annahu fil jannah, seakan-akan dia berada di surga. Makanya waktu orang Arab datang ke rumah ulun tuh takjubnya dia. Orang Yaman datang ke rumah ulun, orang Yaman didatang, Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, ajib jiddan,
bawah rumah tuh takjub karena di Arab kan ada namanya itu. Nah, masuk Arab ke rumah, ulun suruh buat limau. Ulun ini kita tahu bahasa Arabnya limau namanya. Supaya ulun kata-kata ulun bungol, ulun mancing dulu Arabnya. Ya Syekh, ada. Apa ini? Oh, ada samar bertukar. Oh, nah, ya Syekh, bertukar. Betul. Pakai akal juga biar supaya kada ketahuan bungol. Kelingan lagi ya Pak. Ada lontong, ulun suruh lontong. Bingung Arab melihat segitiga berbuah. Bingung. Ya Syekh, Ustaz, ya mahada aja. Apa ini? Ulun dah tahu ini bahasa Arab. Jawablah seadanya, ya Syekh, hada lontong. Ini lontong. Hada lontong. Min khasaisil Andalusia, termasuk khususiat orang Indonesia. Awamulan lontong nih. Wa lontong minar Rus. Ini lontong daripada beras. Oh, nah. Betul ya Syekh. Bismillah. Makan. Ajib ya. Tayyib. Ajib jiddan. Tunggu, Masya Allah. Ajib. Nah ya Syekh. Nah aja. Rame biar membantu orang Arab tuh rame sebujurnya asal paham. Yang ada paham udah rame. Tapi bahasa Arab pasar tak lain lawan bahasa Arab nasional. Bahasa Arab kita lain lawan Arab pasar. Namun orang Arab tuh mandiri kita pakai Arab pasar biasanya kita bisa nganga ya. Karena bahasanya tak lain. Arab pasar tuh bahasa kita bahasa kampung. Kayak contoh akan jendela itu bahasa Kalawanya lulungkang. Bahasa Viet sama ya? Semua ingin tujuh iwitnya. Lulungkang itu bahasa Arab nasionalnya nabidatun jendela. Bahasa Arab nasionalnya buka intahin nabidah, buka jendela. Tapi kalau lihat pakai bahasa Arab pasar, jendela itu bahasa Arabnya takoh. Orang Arab menyebut gab tagah. Jendela itu bahasa Arab pasarnya tagah. Fi'il amar untuk kalimat untuk perintah buka, bahasa Arab pasarnya kuku untuk laki-laki. Adapun kalau memerintah pembantu bibinia, barisnya diulang kasrah. Ada yang berani baca? Jadi kalau orang Arab menyuruh madam laki-laki, fuku taga, buka jendela. Kalau pembantunya bibinia, barisnya kasrah. Berani baca? Wajib baca biar tak ketulahan orang. Maka tuh orang Banjar hanya datang ke Arab, umpan begawi di Arab. Pas disuruh Arab kayak itu, ya umah aja. Fuk taga aja Arab. Berbaris maka ulun barisin. Fuk taga aja Arab. Amok nabi bini nek. Bungol benda lirak kau tahu aja. Ma aja Arab bungol. Arab kan mengerti kan bungol mengerti. Ma aja Arab bungol kau aja. Kalau lo lanjir apa ada Arab tuh kada lanjing ada bahasanya memang itu. Tapi tentang bahasa Banjar ya bahasa lanjing. Amun bahasa Arab normal gitu. Nah, kaitulah. Jadi perlu juga kita mengetahui bahasa urat perlu juga ya. Kalau sama bahasa Indonesia bersatu padu, bagus kan? Tapi bahasa Banjar bersatu padu ada baik. Bersatu padu bahasa Banjar ya bersatu padu. Aku bersatu padu ada baik. Orang wadah kami ya, hanya tulang ke Jakarta itu sibit berdiam
5 orang berangkat ke Jakarta. Dari Samsudin Nur mendarat di Soekarno-Hatta. Pas di bandara langsung bongkar ke mobil menuju ke Monas. Nyantai di Monas, dudukan di Monas. Ada orang penjualan peparak. Maaf Pak, Bu, rujak. Jauh sini. Pak, Bu, rujak. Jauh sini. Parakinya pulang. Pak, Bu, rujak. Jangan bina rujak-rujak aja sini. Aku hanya datang ke Jakarta, tahu kan? Orang hanya datang dan dirujak di sini. Dikira sini rujak tuh merujak ini merujak ini lah. Rujak bahasa Banjar yang ini nah merujak merujak. Ya, ibarat tumbak tumbak misalnya tumbak atau tongkat dasar menjurak nior. Merujak atau menjurak sama. Merujak nior. Bahasa Banjar rujak tuh kayak itu. Aku di sini ngerdet banget apa dirujak semua betul. Hanya dijelaskan oleh tukang jual, maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Oh, itu pancok di situ. Karena rujak pancok ini tuh sebenarnya. Ya makanya perlu latihan belajar bahasa tuh perlu. Masa orang Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sebagai warga negara yang baik, kita harus belajar bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik. Karena awal kita akan belajar, itu loh Pak. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Karena tetamu orang Jawa kadang ngerti bahasa kita. Mau kita bahasa Indonesia. Itu kan, Mas. Nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung orang Jawa nggak? Apa aja orang Jawa rawa-rawa? Rawa-rawa itu tempat buaya banyak itu ya Mas. Bahasa Banjar rawa-rawa tuh bahasa Indonesianya disapa, ditegur. Nanti kalau ketemu saya di jalan ditegur ya, disapa ya. Sini kan ingat lagi rawa-rawa ya di sini. Bingung. Kok Mbak Yu cepat sekali sampai ke acara ini Mbak Yu? Oh saya ini kan hafal Jalan Mahantas di sini. Jalan Mahantas tuh ya. Bahasa Indonesia-nya jalan pintas. Itu. Coba ingat lagi ya Pak. Sabar. Belajar juga biar bahasa-bahasa nama itu tuh. Ulun kan belajar bahasa nama itu. Jadi kadang-kadang bila diundang orang di padang orang perkuliahan, orang pendidikan, bahasa kita bahasa orang berpendidikan. Jadi memakai bahasa yang gaya-gaya berpartisipasi, evaluasi, imunisasi. Bahasa yang itulah amputasi, asimilasi, minimalisasi, sosialisasi, spekulasi itu dipakai oleh kita saat berhadapan dengan mereka-mereka yang berpendidikan. Namun ceramah di kampung terusan nyebar spekulasi. Orang kampung aja dengar banyak aja spekulasi. Banyaknya berpikul nasi. Kayak itu bang dah. Dan bisa-bisa kita aja lagi gitu. Nah kembali ke keistimewaannya dikit lagi. Jadi di sekitaran Masjidil Aqsa itu diberkahi benar. Berkah yang paling utama banget, berkah di sana banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Itu malah berkah benar. Linuriyahu min ayatina, tujuan kami mengisra dan memi'rajkan Nabi kata Allah untuk kami menampaikan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah menampaikan tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah ditampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amun biar tahu Allah Maha Besar, biar tahu Allah Maha Kuasa, jangan hidup ini berputus asa. Allah mudah merubah segala-galanya. Hari ini miskin, esok bisa jadi orang kaya. Hari ini bungol, esok bisa jadi orang alim. Ada mustahil, Allah Maha Kuasa. Hari ini hidup penuh dengan masalah, jangan putus asa. Allah menjamin inna ma'al usri yusra. Ibadah sulit pasti nyaman.
Tidak usah kita artinya putus asa tuh, tidak usah. Apalagi dapat masalah sampai ada bunuh diri, jangan. Begaya aja ditolak oleh binian, tidak bunuh diri. Binian menolak, tidak bunuh diri lah. Lalakian, tangan telinga. Di akhir zaman lalakian, Nabi sudah menyebutkan inna min asyratis sa'ah. Di antara ciri kiamat ayyul fa'al ilm wa yadhharul jahal wa yabshuruz zina wa yushrabul khamar. Lalu Nabi menyebut wa yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Di akhir zaman mendekati kiamat, laki-laki 1 binian 50. 1:50. Jangan takutan kehabisan stok. Banyak binian tahu kan? Kumbang tidak setangkai, kumbang tidak setangkai, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Nah itu banyak stoknya, jangan khawatir. Itulah orang berdatang ke lain. Itu orang. Ini karena tulak main nangis. Ada bagal berdatang ke lain. Orang yang ditolak itu buktikan, biar yang menolak kita dulu nantinya menangis menyesali. Kenapa nggak hari menolak kita? Itu orang. Pas karena tulak kena buktikan, oke, kamu menolak aku saat ini. Tunggu 2 tahun, 3 tahun ke depan, kamu akan menyesal karena menolak aku. Itu orang buktikan, gitu. Ada yang ekor putus asa. La ilaha illallah. Bayi ditolak binian, hendak minum baikon. Habis kesemputol ya kena mati juga. Sekali ini kecap asin tulisannya. Baikon tata Thailand kecap kayak apa? Ada berasa lagi kecap saking tidaknya bunuh diri. Jangan kayak itu. Allah Maha Kuasa. Jangan putus asa. Apalagi bunuh diri, jangan. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jangan irama. Itu judul lagunya, habis gelap terbitlah terang. Film Kamelia. Untuk Kamelia hendak bunuh diri. Rumah iramanya mengatakan pakai minum terakhir. Ngomong jangan irama. Jikit dibawa ke hari bergantong. Hari karahim berjalan, gitu kan. Diselamatkan rumah irama, apa ada bunuh diri hari karahim. Hidupnya banyak masalah. Diselamatkan, dibawa boleh ke rumah, disamarkan jadi lalakian. Ya rambut hari karahim itu digalung ke atas kalau gitu pi. Bila mama aja rumah irama namanya siapa ikam, jawabnya Anin, gitu. Anin jawabnya. Pas cibuk banyu di sumur, pas kacau tuh pe, ada ambok lagi banyak rumah. Kamu kah selama ini yang namanya Anin? Kamu dari rumah saya. Banyak familiar gitu. Amir Merama tuh tahu kapian. Amin benar. Lagi cinta segitiga tuh Amir. Cinta segitiga. Sade, ujungnya sade cinta segitiga tuh. Saurat nama pacaran harau dan senang nama wine sakit hati lah. Ibu curang gitu, pilih hari ingat bang ya. Rumah irama namanya Buddha, mbah konser tes pagar gitar pas kena mata. Picap atau rumah irama Buddha. Bayang atau rumah irama Buddha pas insinyur Dendi nang mangawini siri karahit. Insinyur Dendi itu kakaknya akan rumah ini nama awin nih. Rumah irama Picap karena apa ada dari karahit maharago dari kakak di rumah irama. Suaramu mengingatkan kepada seseorang. Ingat aja ya lawan seseorang pacaran seorang dari orang ini. Ada sakit hati ya. Kamu di karahit menangis saja melihat rumah irama Buddha. Pas sudah masa-masa operasi, dioperasi makanya. Pas rumah irama melihat, oh mari kabar ini belegak, dengan ini buka, berbuka parban bahkan bisa. Mana kakek berbuka kakak? Itu ada di sana. Rika, buka Rika ayam.
Rika rahim buka, rumah era mamanya sah, motor pol datang, ranjahnya mati Rika rahim. Itulah cinta segitiga. Akhir pertemuan membawa kematian. Oh benar. Udah film cinta segitiga ya. Saya kira 5 menit lagi. Allah. Linuriyahu min ayatina. Nah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di tafsir pertama. Tafsir yang kedua, innahu huwas samiul basir. Yang sami' Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Nang melihat, nang mendengar Allah memanggil langsung Nabi Muhammad. Yang melihat Allah langsung para Nabi Muhammad. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an Nabi rabban kallama. Nabi melihat Allah pakai mata kepala. Kayak apa Nabi melihat Allah pakai mata kepala? Min ghairi kaifin wal hisab, kada kawa dikisahkan. Nang mengetahui kayak apa itu aslinya cuma Nabi kita alaihi wasallam. Sedangkan kita cuma mendengar khobar bin khobar saja. Nah inilah sekelumit daripada sebagian sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan manfaat untuk diri ulun dan pian-pian saudara. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Bersama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan saudara tahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal karena susah mencarinya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada hari ini Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah selamatkan kita bertahan dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita Allah selamatkan dunia sampai akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati dan semua para pejabat yang mengurusi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, mudah-mudahan semuanya diberi hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan amanah, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah dari berbagai macam fitnah, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat hari ini kita berkumpul, kita kada meninggal dunia melainkan sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia kita melainkan sudah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan kita dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Hada minni wal afu minkum. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insyaallah ulun datang ke Kuala Tungkal lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, Panjang semata. kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau ada aja kamar mandi di rumah, kan usah sumur di ladang. Kejauhan ya, kejauhan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung merpati, burung buburak, burung bentiung. Itulah nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, mati. Ini dapat saya sampaikan. Subhanallah.